Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku
kasihmu, dari kasihmu. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, bersama Tuhan Yesus, pasti kita semua luar biasa ya. Walaupun sampai saat ini kita belum bisa berkumpul, bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan, tapi kasih dan kebaikan Tuhan selalu melimpah bagi kita semua. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan selalu nyata bagi kita. Untuk itu, mari kita angkat pujian, Allah itu baik.
Ibu dan Bapak saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya kita semua terus berharap kepada Tuhan dan menantikan kuasa Tuhan untuk memulihkan bumi ini, negeri ini dari wabah pandemi COVID-19. Hari lepas hari, tak putus-putusnya kita berdoa kepada Tuhan, mengharapkan uluran kasih tangan Tuhan. Seperti rusa yang haus akan rindu aliran sungainya, dan seperti tanah gersang yang menantikan datangnya hujan, begitu jugalah kita yang menunggu lawatan tangan Tuhan untuk memulihkan bumi kita ini. Untuk itu, mari kita angkat pujian kita sekali lagi, seperti rusa yang haus akan aliran sungaimu, dan hatiku tak tahan untuk menunggumu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom saudara-saudaraku semua. Pujian dan syukur kepada Allah Bapa kita yang telah mempertemukan kita di ibadah live streaming GBKP Cengkareng. Selamat datang dan selamat hari Minggu. Marilah kita memperhatikan warta jemaat yang menyatakan karya Allah bagi gerejanya. Adapun penekanan
bagi warta jemaat kita hari ini adalah sebagai berikut. Majelis gereja telah menerima persembahan dari jemaat, baik persembahan persepuluhan, begitu juga persembahan kerja rani. Tuhan memberkati saudara kekasih kami yang telah memberikan persembahan ini. Tuhan memberkati. Berita koinonia. Majelis GBKP Cengkareng mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas partisipasinya dalam pengumpulan persembahan kerja rani di GBKP Cengkareng. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Koinonia yang kedua, lanjutan pelajaran katekisasi dilaksanakan pada hari ini, Minggu 19 Juli 2020, dimulai jam 13 WIB secara virtual. Link Zoom sudah dikirim ke grup WA katekisasi. Berita diakoni. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, orang tua ataupun bapak dari saudari kekasih kita, Lucia Berutarigan, atau bapak mertua Christian Ginting, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 16.30 WIB di Yogyakarta. Mari kita doakan agar Tuhan memberikan kekuatan kepada semua keluarga yang ditinggalkan. Majelis juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi saudara kekasih kami yang tidak kami sebut namanya satu persatu, yang merayakan tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli 2020. Tuhan tetap memberikan kebahagiaan bagi pertambahan umur terhadap saudara-saudara kekasih kami. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kebaktian kita hari ini dinamai kebaktian Minggu GBKP Njayo. Sejak GBKP dibangun oleh Tuhan, pergumulan demi pergumulan terus datang. Sampai pada saat ini, kita dalam pergumulan pandemi COVID-19. Tetapi gerejanya harus terus berjalan dan bertumbuh sampai kepada kesempurnaan Kristus pada akhirnya nanti. Kita diajak untuk merasakan pemeliharaan Tuhan atas gerejanya GBKP sejak sidang sinode pertama 23 Juli 1941 di Sibolangit. GBKP dilepaskan dari NCG dan selanjutnya GBKP berdiri sendiri. GBKP mandiri jangan dipahami serta-merta gereja ini telah mandiri secara sempurna, baik teologi, daya, dan dana. Menjadi gereja dewasa adalah perjuangan kita bersama. 79 tahun GBKP Njayo, mulai sejak 23 Juli 1941 sampai dengan 23 Juli 2020, mengajak kita, pendeta, pertua diaken, dan seluruh jemaat, terus belajar untuk bergandengan tangan di dalam misi surga bagi gerejanya. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama menaikkan pujian bagi Allah. Kita bernyanyi dari kitab Nenden nomor 339 bait 1, 2, dan 3. Wari Badia, Wari Maria.
Sinjayamsa. Kebaktian Minggu Kemandirian GBKP 79 tahun dimulai di dalam nama Allah Bapa, pemelihara gerejanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus, pemersatu umatnya. Kasih Allah Bapa yang tidak terbatas menyertai kita sekalian. Amin. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Mari kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 340, bait pertama dan bait kedua. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan bila tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegar. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Doa syukur bagi gerejanya pada masa pandemi COVID-19. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Maha Baik, Engkau telah mengaruniakan kepada kami tujuan hidup yang mulia dan agung, untuk bergerak bersama dengan talenta yang ada, untuk tetap setia mengikut Tuhan dan bertanggung jawab agar gereja GBKP dan seluruh jemaat menjadi umat yang dewasa. Ya Tuhan, perjalanan hidup kami dan gerejamu penuh dengan tantangan. Terlebih pada saat ini pandemi COVID-19 masih mewabah. Kami semakin tertantang dan harus membuktikan iman kami kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami tetap menjadi kawan sekerja Allah, menyatakan cinta kasih-Mu di dunia ini. Kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, perlengkapilah kami, pakailah kami untuk menjadi berkat. Di dalam nama Kristus Kepala Gereja, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi dalam kitab Ndenden nomor 182, bait pertama, kedua, dan bait ketiga. Oh Tuhan,
Mari kita dengarkan satu pujian dari Mambre. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Terpuji nama Tuhan dari persembahan pujian Mamre. Tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan Alkitab kita yang pertama yang diambil dari Mazmur 119 ayat 57 sampai ayat 64. Kami bacakan dari sini, demikianlah firman Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasih-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Kristus Tuhan dan kuat kuasa Roh Kudus menjaga memelihara imanmu saat mendengarkan kebenaran firman-Nya, sehingga untukmu nyalah pengetahuan, hikmat yang daripadanya dalam memahaminya untuk melakukannya. Amin. Shalom. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Tuhan, di minggu yang berbahagia ini, perkenankan saya mengucapkan selamat untuk GBKP Jayo 79 tahun, mandiri di dalam kasih Kristus Tuhan, melalui perjalanan proses yang sangat panjang, dan Tuhan mengizinkan kita berjalan bersamanya sepanjang 79 tahun, merasakan pahit getir dan juga manisnya perjalanan spiritual kita bersama dengan orang-orang percaya di GBKP seluruh dunia ini. Maka pada hari ini kita diingatkan untuk memaknai perjalanan rohani kita, sejauh mana kita telah berbuah, sejauh mana kita ada di dalam Kristus, sejauh mana kita berakar di dalam kasih-Nya dan menampilkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah-buah kebaikan. Saudara kekasihku, di dalam kebenaran firman Tuhan yang mengajak kita merenungkan perjalanan hidup kita, ditulis oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ke-8. Mari kita bersama-sama memperhatikan apa yang Tuhan katakan di minggu yang berbahagia ini kepada kita. Demikian dikatakannya. Panggilan dan pemilihan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya
kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian berita yang menyukakan hati kita di GBKP Jayo 79 tahun hari ini. Apa yang membuat kita tidak bisa berbahagia pada saat ini mengenal 79 tahun penyertaan Tuhan dalam proses perjalanan iman kita bersama dengan orang-orang percaya di GBKP ini? Saya rasa tidak ada alasan. Karena hari ini juga firman ini kembali mengingatkan kita memaknai panggilan kita. Ya, memaknai siapa kita sebagai orang Kristen. Kalau dikatakan kata memanggil, artinya Kristus telah memanggil kita dari kegelapan menuju terang sorgawi. Itu artinya gereja. Itu artinya GBKP, ya. Gereja Gereja Batak Kristen, Batak Karo Protestan. Gereja awalnya. Artinya memanggil, dan teks ini mengatakan kamu sudah dipanggil. Dipanggil dari mana? Dari suasana kegelapan. Kemana kamu dipanggil? Ada tujuannya. Tujuannya adalah terang. Ya, tujuannya adalah hidup yang disinari oleh kasih Kristus. Dia panggil kita, lalu kita sekarang hidup bersama dalam anugerah kasih-Nya yang sangat berharga. Saudaraku yang kekasih dimanapun berada jemaat GBKP, saudara sekarang ada di zona anugerah Tuhan. Kalau saudara ada di zona anugerah Tuhan, saudara dipanggil ambil bagian. Firman ini katakan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan ke dalam terang Tuhan adalah orang-orang yang mendapat anugerah Tuhan. Tetapi sekaligus juga ambil bagian, berperan serta dalam kodrat ilahi. So, lihat dirimu. Di dirimu sekarang ini perlu menyadari bahwa kamu adalah imago Dei, ciptaan Allah yang seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ini kodrat ilahimu ada, keberdosaanmu ada, tetapi kali ini Tuhan katakan mohon fokus kepada kodrat ilahi. Betapa berharganya kau dipilih Tuhan dari kegelapan itu kepada kondisi yang dianugerahi kehidupan di dalam kodrat ilahi. Lalu dia katakan sekarang orang-orang yang hidup di dalam kodrat ilahi itu memiliki kemampuan membinasakan hawa nafsu. Sehingga kita mampu mengatakan hawa nafsu ada, tetapi hawa nafsu tidak bisa mengendalikan aku. Yang mengendalikan aku adalah kodrat ilahi yang dititipkan Allah dalam hidupku. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Tuhan, ini diberikan kepada orang yang tinggal di dalamnya. Kodrat ilahi itu dan menghasilkan buah
Tadi dikatakan ya bahwa kita ini sedang diproses Tuhan menghasilkan buah setelah 79 tahun Jayo. 79 tahun sebenarnya udah bercucu, hampir bercicit. Ya, tapi Tuhan tidak katakan kita tidak dituntut untuk itu. Tuhan hanya inginkan kita, come on, ayo sadari kodrat ilahimu itu perlu ditampilkan. Buah apa yang sudah kau tampilkan, itu yang mau Tuhan katakan. Umurmu 79 tahun, ayo mari kita berada dalam Kristus. Supaya tampilan diri kita itu menghasilkan kebenaran Kristus, kebaikan Kristus, ya, karakter Kristus. Ya, orang-orang yang hidup di dalam karakter Kristus akan mampu menghasilkan buah-buah yang baik. Artinya orang yang berbuah baik memiliki hubungan erat, akrab, terpelihara dengan Kristus. Sebab kemampuanku melakukan yang baik bukan karena kuatku, tetapi karena Kristus yang tinggal di dalam aku. Dan aku tinggal di dalam Kristus, relasi yang akrab, relasi yang erat dengan Tuhan, itu membuktikan kita mampu menampilkan buah-buah kebenaran Kristus. Lalu dikatakan di sini hubungan itu, ya, hubungan antara Tuhan dan aku, relasi Tuhan dan aku, keterkaitan Tuhan dan aku perlu dipelihara dengan sungguh-sungguh. Itu kata sungguh-sungguh tadi. Ya, di ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan kamu perlu sungguh-sungguh, so make it serious. Ini gak main-main. Kalau Kristus ada di dalammu, kamu ada di dalam Kristus, ini gak gampangan loh. Kalau kamu mau hidup di dalam karakter Kristus, ini gak enteng loh. Makanya orang Kristen itu dikatakan siap pikul salib. Kamu mau menjadi orang Kristen? Syaratnya satu, apa? Pikul salib. So, itu kesungguhan. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh gak akan sanggup mikul salib. Berat dikit dicampakkan, dibuangkan. Lalap, capek kali aku. Kan gitu kan? Terus-terusan penderitaan, baru banjir sudah COVID. Apanya maksud Tuhan ini? Tapi saya pernah berkhotbah di awal tahun. Di GBKP juga, barang siapa yang masih ingat. Saya katakan bahwa tahun ini adalah tahun cinta. Pasang-pasangan 20-20. Artinya Tuhan sedang menguntai pengharapan cinta kepada kita. Dan cintanya akan terbukti kepada orang-orang yang sungguh-sungguh. Orang yang setia. Orang yang mampu bertahan di dalam kesulitan. Ya, sampai kapan selesai COVID ini? Satu pun tidak tahu. Tetapi akan nyata hasilnya bagi orang yang sabar. Akan nyata hasilnya bagi orang yang sungguh-sungguh. Nah, saudaraku yang kekasih, oleh karena itu mari kita menjadi orang yang menghasilkan buah berkarakter baik di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan dalam ayat 5 sangat apik sekali ya, sangat unik sekali. Iman itu akan memimpin kepada kebajikan. Iman kita memimpin kita kepada kebajikan. Dan kebajikan itu kepada pengetahuan. Pengetahuan itu kepada penguasaan diri. Penguasaan diri akan menuntun kita kepada ketekunan. Ketekunan akan menuntun kita kepada kesalehan, kasih kepada saudara dan semua orang. Karakter ilahi, ya, kodrat ilahi yang dititipkan kepada kita tidak cukup hanya kita pahami. Saya ingat orang-orang ahli mengatakan bahwa manusia ini butuh beberapa kecerdasan. Harus cerdas. Kalau tidak cerdas maka dia akan gagal. Jadi kecerdasan itu multiple, tidak satu. Ya, tidak satu. Saya hanya ambil 4 kecerdasan yang sangat dominan yang dimiliki orang-orang supaya bisa bertahan. Ya, yang pertama yang tidak asing lagi bagi kita adalah IQ. Ya, IQ itu adalah semacam kecerdasan intelijensi. Ya, kalau dikatakan IQ baru orang itu kita tahu bagaimana cara berpikirnya, ya. Kemudian kita tahu bagaimana kemampuan kognitifnya dalam hal berpikir, mengambil keputusan, mengingat, menghitung atau segala macam. Rata-rata kita memiliki IQ 120. Kalaupun ada 140 jarang.
Ya, tetapi IQ kita itu sehat pada dasarnya kalau orang normal, dan itu menjadi andalan kita. Makanya dikatakan kalau IQ-nya jongkok dikategorikan sebagai apa? Ya, lambat otak lah. Bahkan orang Batak bilang, di mana otakmu? Di dengkul, otak udang kau katanya. Ya, kalau ditengoknya lambat kali berpikir, ditengoknya lambat kali mengingat, enggak adanya otakmu. IQ motong, IQ jongkok, kan gitu ya. Ya, di situ dia. Artinya bahwa IQ itu, ya intelligence quotient itu sangat penting sekali. Cerdas itu penting, makanya dilatih, otak kita dilatih supaya cerdas. Kecerdasan itu tidak datang sendiri, tetapi dilatih karena kemampuan otorik motor kita, otak kita ini kalau tidak dilatih, dia tidak cerdas. Nah, kalau dulu dikatakan IQ itu tidak akan naik, kalau sekarang dikatakan IQ bisa naik. Dari jongkok menjadi berdiri. Bisa, latih aja. Latih aja. Lalu makan yang sehat. Otak kita ini akan bekerja, lalu IQ kita akan naik. Tetapi nggak cukup. Mau 140 pun IQ-mu, nggak bisa menjamin itu masuk surga. Gak bisa. Karena cerdasnya kita bisa menghafal ayat Alkitab 10 ayat satu hari. Lalu kita membeberkan ini keluar kepala sama orang. Itu kecerdasan kognitif. Bisakah kita menampilkan buah kita hanya dengan menghafal ayat? Gak bisa. Gak bisa. Oleh karena itu dikatakan, ayo cara berpikir itu gak cukup sampai di sana. Pengetahuan itu gak cukup di sana. Kalau kau beriman, kau juga perlu tahu. Ya, supaya kau berhikmat. Untuk berhikmat itu kau perlu emotional quotient, ya, mengontrol perasaan, ya, kecerdasan berdisiplin, kecerdasan memaknai perasaan orang, kecerdasan memahami perasaanmu, kecerdasan menempatkan diri, emosimu. Siapa di sini yang nggak punya emosi? Apalagi kita, orang karo, kalau karo. Ulah kan pancing-pancing, kan gitu. Gampang marah, kan gitu. Gampang, tapi jangan juga pancing-pancing, baiknya luar biasa, kan gitu. Baik, begitu emosinya, begitu juga cintanya. Makanya kalau datang tepat pada sasarannya, mak, luar biasa. Ini kecerdasan. Bagaimana kamu menyampaikan emosimu dengan tepat. Nah, saudaraku, kemampuan kecerdasan mengelola perasaan ini membuat kita menjadi orang yang mampu berkomitmen. Jadi orang Kristen yang hafal ayat Alkitab, kalau tidak punya kecerdasan emosional, nggak punya komitmen menjadi orang Kristen. Datang sedikit ombak, udah tenggelam dia. Karena nggak komitmen megang, pegang sampai akhir, nggak dipegangnya, udah terlalu kencang, ku selamat karena lompat dia, tenggelam. Nah, kemudian yang ketiga adalah spiritual quotient, ya, orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Mereka ini adalah orang-orang yang mampu memahami kasih Tuhan dalam hidupnya. Ya, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Ini dikatakan, karena aku memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka itulah yang memampukanku berelasi baik dengan saudara-saudaraku. Aku punya relasi baik dengan Tuhan karena spiritualku, perjalanan imanku mengatakan Tuhan itu menyertaiku, Tuhan itu kasih kepadaku, dan itulah yang ku kenal supaya aku bisa mengasihi orang lain. Dan ini menghasilkan orang-orang yang bijaksana. Spiritual code menghasilkan orang-orang yang pintar, kemudian tadi mengelola perasaan, dan selanjutnya mampu mengenal kasih Tuhan yang menghasilkan kebijaksanaan. Karena dia tidak mau menghukum orang, menghakimi orang. Kalau ditengoknya orang ada bodoh-bodohnya, lalu ditengoknya dirinya, udah pintar kali rupanya aku. Aku pun adanya bodoh-bodohku. Cuman gak tahu kali orang, akulah yang tahu itu. Kan gitu kan? Ya, sehingga dia gak gampang menghakimi orang lain. Karena relasinya dengan
Tuhan. Dia melihat Tuhan dalam dirinya. Kemudian yang terakhir, yang paling besar itu juga adalah transcendental code, yaitu kecerdasan memaknai hidup. Hidupnya itu punya konsep, ya. Konsepnya adalah tentang ketuhanan. Siapa dan mau kemana aku? Aku sebagai manusia siapa dan kemana tujuanku? Ya. Aku tahu tujuanku. Kalau Pendeta Dewi Gurki beberapa minggu lalu pergi ke Bandara Soekarno-Hatta, tujuannya mau kemana? Ke Medan. Kan gitu kan? Kalau dia salah, diambilnya pesawat Garuda, rupanya mau ke Papua, di tengah jalan pulang karena berbatu-batu. Kan gitu. Tapi karena tepat tujuannya, sampai dia di Medan, sampai kepada tujuan yang dia tuju. Nah, transcendental ini memampukan kita cerdas memaknai kehidupan kita. Kita punya konsep, punya tujuan, punya direction akan hidup kita. Jadi hidup kita ini meskipun singkat ada artinya. Meskipun banyak kemelut ada artinya. Karena kalau tidak, maka kita akan gagal dalam setiap persoalan hidup kita. Dengan demikian hidup dengan orang-orang yang seperti ini biasanya orangnya hidupnya orangnya pekerja keras, ikhlas, dan berbuat kebajikan bagi sesama. Saudaraku yang kekasih, firman ini mengingatkan kita dengan kecerdasan 4 tadi. Ya, AQ, EQ, kemudian SQ, kemudian TQ. Menyelaraskan apa yang Tuhan katakan di ayat 5 dan ayat 6. Bahwa kamu tidak cukup hanya dengan pintar. Tidak cukup hanya tahu firman Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan katakan, come on berbuah. Lakukan sesuatu kebajikan dengan bersifat ikhlas. Berbuat kebajikan bagi Tuhan. Melalui orang-orang di sekitarmu. Melalui kemampuanmu bertahan dan berjuang dalam kesungguhan dan kesetiaan. Saya mau ingatkan kembali seperti apa yang saya katakan di awal. Kalau 79 tahun GBKP Jayo. Kalau kita pada saat ini hampir 6 bulan beribadah di rumah. Ayo mari lihat kedua sisi ini. Anugerah Tuhan 79 tahun. Lalu 6 bulan ini apa? Apakah ini hukuman? Orang-orang sabar memiliki kecenderungan memaknai hidup dari konsep yang baik. Lalu kita akan melihat ini dan ini. Terima kasih Tuhan, 79 tahun Jayo GBKP. Terima kasih Tuhan, menikmati 6 bulan stay at home. Dan kami siap-siap memasuki era baru, di mana kami menjadi orang Kristen yang menyeimbangkan 4 hal. Beriman tapi berdisiplin. Patuhi aturan. Apa yang pemerintah katakan, itu dia kebajikan itu. Jadi tidak cukup hanya tahu, tidak cukup hanya beriman, tetapi berdisiplin. Itu buah daripada kodrat ilahi dalam kehidupan orang Kristen. Saudaraku yang kekasih, mari kita buka lembaran baru dalam hidup kita untuk memaknai dalam setiap kemelut Tuhan kita hadir memberikan makna yang berarti dalam perjalanan spiritual kita. Amin. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu kami dapat lakukan sesuai dengan keinginan-Mu. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami undang duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu marilah kita mendengarkan apa kata firman Tuhan sebelum kita membawa persembahan syukur kita. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita kumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat yang pertama. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersama di dalam syafaat dan bersyukur atas persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang kepadamu karena kami tahu Engkaulah Tuhan kami yang setia, mendengarkan teriakan kami, seruan kami, permohonan bahkan syukur kami. Pada saat ini kami datang kepadamu dalam doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu semua pelayanan kami. Baik pelayanan dalam 1 minggu ini PJJ atau persekutuan kategorial. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan pelayanan kami di hari Minggu sekarang ini. Semua dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Kami percaya itu akan membawa kebaikan bagimu, karena seluruh jemaat-Mu bersukacita memuji memuliakan Engkau. Jemaat-Mu mengenal betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Betapa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun banyak kesulitan dalam kehidupan kami, Engkau tetap setia menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memperlengkapi kami dalam setiap ibadah kami. Biarlah Engkau memakai kami semakin indah di hadapan-Mu, dan kami layak berdiri di hadapan-Mu oleh karena kemurahan-Mu semata. Engkau yang memberkati pertua, diaken, bahkan pendeta kami, sehingga mereka bersama-sama saling bergandengan tangan dalam satu hati, satu misi dan visi dalam mengemban tugas pelayanan di gereja-Mu untuk mewartakannya kepada seluruh jemaat-Mu. Karena kesatuan hati mereka, nyatalah kebaikan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami membawa seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Apabila mereka ada yang dalam kondisi kurang sehat, sakit tubuhnya, atau bahkan sakit hatinya, Tuhan tumpangkan tangan atas mereka. Berkenanlah Engkau di dalam kuasa Kristus Yesus memulihkan setiap orang yang sakit pada saat ini. Baik yang sakit hati, yang marah, yang kecewa, yang berduka, Tuhan yang memulihkan mereka. Sehingga mereka mengenal betapa baiknya Tuhan kepada mereka. Dengan dukungan Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan, mereka boleh rasakan itu. Bahkan saudara kami yang saat ini mungkin ada yang terbaring di rumah sakit oleh karena COVID-19. Ada yang di ruang isolasi, ada yang dirawat oleh keluarganya.
Tumpangkan tangan-Mu ya Bapa, sembuhkanlah mereka, tingkatkanlah imun mereka, supaya mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dengan protokol kesehatan yang mereka jalankan, dengan makanan yang sehat yang mereka konsumsi. Dan di atas semuanya itu berkat Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bapa yang maha baik, demikian juga dengan jemaat-Mu yang saat ini dalam proses pemulihan, yaitu Bapak Pertua Emeritus Rosmuli Sembiring, kemudian Sambat Surbakti, kemudian Ica anak kami, kemudian Naras Bapak Rivel. Tuhan, tangan-Mu yang kudus itu, Engkau jamah mereka, dan mereka boleh merasakan kehangatan cinta-Mu, kebaikan kasih-Mu sekarang ini tertumpang atas mereka, sehingga proses pemulihan mereka, kesembuhan mereka dapat mereka rasakan oleh karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami angkat juga pada saat ini bangsa dan negara kami Indonesia ini yang sedang sakit. Pulihkan Indonesia kami Tuhan, supaya kami boleh melihat kuasa-Mu lebih nyata lagi dalam banyak persoalan hidup kami. Berkati Bapak Presiden kami dan jajarannya sampai ke bawah, sehingga hikmat yang dari sorga mereka dapat lakukan tanggung jawab sebagai pemerintah, sehingga kami dapat merasakan bahwa campur tangan Tuhan kepada pemerintah kami dapat mensejahterakan kami. Ampuni pemerintah kami apabila mereka melanggar aturan-aturan, apabila mereka tidak setia dengan Tuhan. Ampuni mereka ya Tuhan. Kami mau kesejahteraan kota kami, kesejahteraan negeri kami, kesejahteraan dunia ini ada bersama dengan kami oleh karena berkat yang dari Tuhan. Engkau juga yang memberkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan. Berkat itu dari-Mu berasal, dan kami boleh angkat tangan memuji memuliakan Engkau, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati melalui pertambahan usia, pernikahan, dan usia pribadi lepas pribadi. Semuanya itu kami kembalikan kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan dan Sang Pemberi berkat. Terima kasih, tambahkan kepada kami kebaikan-Mu, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Terlebih lagi Tuhan, rejeki. Banyak saat ini jemaat-Mu yang juga terdampak ekonomi yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu Tuhan, biar kami bertahan, biar kami kuat, biar jemaat-Mu boleh survive, dan mereka mendapat jalan keluar oleh karena tuntunan tangan-Mu. Bapa, kami membawa persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkati persembahan umat-Mu ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah oleh karena kebaikan-Mu juga, kami menantikan berkat-berkat tercurah atas kami. Gereja-Mu tidak akan berkekurangan, tapi gereja-Mu Engkau cukupkan melalui berkat yang jemaat-Mu terima. Terima kasih Bapa di sorga, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa kami ini kami serahkan ke dalam kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri, kita akan menutup ibadah kita dan kita bernyanyi dari kitab Dende nomor 327 bait pertama dan kedua. Batasi nemani, sejumpakah kita pagi, ia tetap singkawali. Tuhan dibatasi nemani, sejumpa kita jumpakah, dibatasi pejumpa kita. Sejumpa kita jumpakah, dibatasi pejumpa kita.
sinemani kabang na cilinga mandu perdana pangan prandidu Tuhan dibatasi nemani sejumpa kita jumpakan dibatasi berjumpa kita sejumpa kita jumpakan dibatasi berjumpa kita. Marilah kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan Allah di dalam kasih setianya memampukan saudara-saudara untuk menjadi jemaat yang setia dalam gerakan kemandirian GBKP. Diberkatilah saudara siang dan malam. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita telah selesai. Kita mengucap syukur kepada Tuhan telah terlaksana dengan hikmat. Firman Tuhan telah ditabur oleh Ibu Pendeta kita di pagi hari ini. Untuk itu marilah kita renungkan sejenak firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi ini. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, sekarang kami undang BPMR untuk menyampaikan beberapa informasi. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Jemaat, persilakan duduk. Puji nama Tuhan, ibadah live streaming kita sudah berjalan dengan baik. Atas nama Majelis GBKP Cengkareng, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Nursini Sohming yang sudah melayani kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Pertua Diaken Sektor Filipi dan Yerusalem, kepada tim song leader dan musik, dan Mamre yang sudah membawa puji-pujian, tim IT, dan semua kita yang terlibat di dalam pelaksanaan live streaming ini. Pada kesempatan ini, Majelis mengucapkan terima kasih juga kepada jemaat yang sudah ambil bagian di dalam kerja Rani. Daftar nama kerja Rani sudah ada di warta jemaat yang sudah di-share lewat share jemaat, WA jemaat. Kami menghimbau supaya Bapak Ibu langsung melunasinya dengan mentransfer langsung kepada bendahara dengan nomor rekening yang sudah tertera di warta jemaat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, minggu depan kita bertemu lagi dalam ibadah live streaming tanggal 26 Juli 2020
kita akan dilayani oleh Pendeta Dewi Gurki dan juga Pertua Diaken Sektor Efesus dan Roma, pengisi pujian, pelayan KKR. Tetap semangat, tetap sukacita, salam sehat.